juga kendali yang tenaga. Hanya salah-salah, jadi nggak latihan kalau salah-salah mengerti. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terus begini, kita itu lagi diserang secara argumen oleh banyak pihak, terutama pihak-pihak yang dari mereka yang sedang menyebarkan partai. Mungkin ada beberapa partai yang mengatasnamakan Islam yang menyerang HI. Tujuannya menggembosi, biar pindah ke partai mereka. Jadi tujuannya politik sih. Politik. Mereka tuh takut eksistensi mereka terganggu karena kita. Karena kita itu tidak bergerak di bidang politik, sedangkan eksistensi kita di masyarakat itu ada, jadi mereka ingin menarik kita ke partainya. Makanya HI diserang lewat argumen, contohnya HI pakai jin dan sebagainya lah. Nah itu yang harus kita siap jawab. Jangan sampai kita kalah. Ini mereka menyerangnya itu biasanya lewat Imam Syafi'i, lewat pendapat orang aja terus, pendapat orang. Contohnya tidak mungkin manusia itu punya kekuatan yang seperti ini. Jadi mereka tuh menyamakan dengan diri mereka. Saya itu bisa, gitu kan. Itu sudah terlalu sombong. Jadi orang lain, mereka tuh menganggap dirinya terlalu tinggi sehingga orang lain tuh di bawah dia. Jadi mereka ngomongnya begini, saya saja tidak bisa. Padahal belum tentu yang mereka itu tidak bisa, orang lain itu tidak bisa. Kemudian berpikir secara holografik, nggak mungkin Kang Diki cina bisa memunculkan hologram kayak gitu. Padahal itu pola pikir holografik yang nanti insya Allah diajarkan. Bagaimana kita berpikir secara holografik, secara 3 dimensi. Jadi kita melihat sesuatu itu dari semua arah, bukan hanya dari satu arah. Contohnya ketika kita mengartikan, menerjemahkan Al-Quran. Kalau dari satu arah, biasanya hanya tafsirannya saja. Tapi kalau kita melihat dari semua arah, satu ayat itu bisa jadi satu penemuan. Ya contohnya, sekarang sudah ada 15 penemuan dari Al-Quran. Nanti akan bertambah terus. Tapi karena mereka tidak mengerti, jadi mereka menyamakannya dengan Newton. Lihat saja Newton itu tidak berpikir secara begitu, dia dapat menemukan teori fisika, gitu kan. Ya Newton beda dengan saya kan. Newton tidak menciptakan brenesimeter. Newton tidak menciptakan yang namanya rekayasa genetik buat itu kan, kupu-kupu buat mikroba dan sebagainya. Lain. Dan Newton tidak mengambil dari Al-Quran. Pola pikir disamakan dengan berbagai macam ilmuwan-ilmuwan dunia. Macam itu. Beda tuh dah, Kang Diki jeung mereka mah beda. Agama nage beda gitu kan. Jadi otomatis beda pula. Coba kalau kita berpikir dari semua arah. Jadi kita bisa memunculkan potensi alam bawah sadar kita. Sehingga kita dapat melihat segala sesuatu itu secara lebih objektif. Jadi 3D. Jadi kelihatan semuanya dipelajari. Seperti kita membentuk hologram di depan mata kita. Kita bentuk, kita lihat bagaimana polanya. Misalnya kita bikin jurus. Bikin aja kita hologramnya. Jadi kita melihat, kita bergerak. Tidak perlu membayangkan orang lain. Diri sendiri saja. Lihat. Gitu. Bikin. Bergerak. Jadi gerakan.
Misalnya kita meneliti tentang batu misalnya. Perhatikan batu ini. Terus alihkan kita ke sini. Bikin batu itu di depan mata kita. Perhatikan dari semua sisi. Kalau kita sekarang melihat batu itu dari arah sini, cuma dari arah sini saja. Nah, terus alihkan perhatian kita ke sini, lihat dari semua sisi. Kalau kita sudah membentuk pemikiran secara holografik, kita bisa melihat dari semuanya. Atas, bawah, kiri, kanan, terus kita bisa melihat kelemahannya. Nanti itu diajarkan. Berpikir secara holografik itu nanti diajarkan. Ya? Divisualkan aja, ini visualkan. Lihat sini rekam, visualkan. Seperti kalau kita bikin komputer 3D. Nah itu, cuma bedanya di pikiran kita, bukan di program. Ya di otak. Gimana dulu ya tuh? Boleh balik maram, boleh sambil melihat begini, tapi bagusnya sambil matanya terbuka. Jadi kita bisa berpikir lebih cepat kalau dengan mata terbuka. Jadi begitu rahasianya. Kalau kita ingin menjadi penemu, kita ingin menemukan sesuatu, kita ingin membuat terobosan-terobosan baru, kita harus berpikir secara holografik. Dan ternyata mereka pun banyak yang berpikir secara begitu. Penemu-penemu itu banyak yang begitu. Jadi tidak hanya dari satu sisi mereka melihat, tapi dari semua sisi. Cuma metodenya beda. Dan kita akan belajar metode yang cepat. Belajar metode yang cepat. Nah, karena mereka tidak mengerti, ya mereka menganggap tidak mungkin gitu. Di mana hologram neta maji nu gerak cina gitu. Dan mereka tidak ragu-ragu untuk memfitnah. Baca saja itu di myquran.com ada bahasan mengenai hikmatul iman. Jadi orang banyak yang memfitnah itu. Kang Diki, misalnya Kang Diki itu jinnya lebih kuat dari yang lain, makanya diruqyah nggak apa-apa. Murid-murid HI yang diruqyah nggak apa-apa karena jinnya lebih kuat katanya. Tapi ada Tifan nggak pakai jin. Ternyata peruqyahnya tuh orang-orang Tifan. Jadi ingin menarik semua orang ke Tifan. Jadi caranya begitu. Sebutkan bela diri lain tuh pakai jin, kecuali Tifan. Jadi ada misi-misi dari Tifan untuk menarik semua ke Tifan. Itu dari Pamer Syarif sendiri, Pak? Itu, Pamer Syarif Mabagur. Jadi ternyata ada unsur politisnya di sini. Agar orang-orang itu masuk ke Partai Keadilan, ke PKS. Ya? Dan ternyata, ini ternyata lagi, orang-orang pentolan PKS yang sebenarnya itu tidak muncul. Tidak muncul. Yang muncul itu seperti yang di DPR gitu kan. Yang siapa tuh? Siapa? Hidayat Nur Wahid, semacam begitu. Itu bukan pentolan-pentolannya ternyata. Jadi seperti GAM lah. GAM tuh di mana gitu kan. Ini sembunyi dia. Jadi mereka takut seperti dulu, seperti apa? Mas Yumi semacam begitu kan diberantas. Semacam begitu. Jadi ternyata ada unsur politisnya juga. Tapi ketika kita ngobrol dengan orang-orang atas di PKS, mereka sendiri tidak begitu. Mereka tahu Akang. Dan mereka menghargai Akang. Begitu dilihat ternyata kroco-kroconya yang begitu. Kroco-kroco di PKS. Dan kroco-kroco di Tifan juga. Pamer Sadek itu tahu Akang. Dan tidak mengatakan begitu tentang Akang. Begitu dilihat ternyata di Tifan juga kroco-kroconya. Jadi mereka ingin merekrut semua itu ke Tifan. Mereka ingin merekrut semua orang-orang ormas-ormas Islam ke PKS. Jadi hati-hati. Ternyata itu tidak digerakkan oleh pentolan-pentolannya, tapi oleh kroco-kroconya.
Bahkan mereka tidak ragu-ragu untuk bilang HI itu komunis. Gak ragu-ragu. Fitnah sana, fitnah sini, agar HI itu gembos. Jadi hati-hati saja. Tapi begitu ditantang untuk berhadapan langsung, mereka nggak ada yang berani. Saya sudah tulis, alamat saya ditulis di sana. Jadwal praktek saya di sana, ayo ketemuan, gitu kan. Nggak ada yang datang. Nggak ada yang datang, takut. Makanya mereka pakai nama samaran di sana juga, Kuitang Boy. Apalah nama samaran. Begitu diajak ketemuan langsung, mereka nggak ada yang berani. Ada yang ngaku-ngaku dari HI, katanya dasar 2, ada macam-macam lah. Begitu diajak konfirmasi, gak mau. Jadi jelas, ini ada upaya-upaya untuk menghancurkan HI. Nah, upaya-upaya ini harus kita waspadai. Terus rata-rata perukiah-perukiah itu pasti menjelekan HI. Makanya kita datangin aja langsung coba dirukiah kitanya. Kalau perukiah yang sejati, perukiah yang asli, itu mereka tuh dapat mengeluarkan jin, baik si orang itu ridho atau enggak, begitu. Dan rata-rata kebanyakan mereka masih menggunakan sugesti. Dan banyak juga yang seperti keluar jinnya padahal dia itu depresi. Banyak itu. Jadi dia stres dan tidak mau dianggap stres, harus ada kambing hitam. Kambing hitamnya jin. Itu banyak yang begitu. Waktu kemarin kan ada VCD-nya di Rukiah tuh. Sengaja anak-anak HI di Rukiah terus di-shoot. Dan mereka tuh banyak yang tidak tahu mengenai tenaga dalam. Oh, tenaga dalam itu latihan apa segitiga katanya, segitiga. Seperti segitiga, tarik, tahan, buang. Segitiga kan piramid. Piramid kan Mesir, itu bukan budaya Islam, cenah gitu. Jadi ngarang gitu tah. Ngarang. Ada itu shoot, kita shoot. Terus dibacakan rukiahnya, dibacakan. Terus ada yang gerapak gitu. Jadi benar-benar menyedihkan. Benar-benar menyedihkan dan tidak ada yang berpikir akhirnya. Makanya nanti kita akan sebarkan juga VCD rukiahnya berikut pembahasannya. Dan saya akan kasihkan pada perukiah-perukiah itu. Nih, gitu kan. Ini pembahasannya. Jadi Anda itu cuma memberikan sugesti pada orang. Dan Anda tidak bisa membedakan orang yang kesurupan dan yang depresi, gitu kan. Kita langsung aja datangi mereka. Kita itu tabayun, kita harus konfirmasi bahwa Anda itu begini. Terserah kalau Anda menyangkal, tapi faktanya begini. Jadi nggak akan kita ngomongin di belakang. Langsung aja ke depan orang-orangnya. Langsung berikan ini. Gelut-gelut gitu. Tapi kita sudah memberikan fakta. Kita jangan pakai cara mereka di belakang ngomongin terus sama mana gitu terus itu di depan kita. Enggak, saya nggak ngomong begitu, demi Allah saya nggak ngomong gitu. Wani gitu ngomong demi Allah. Jadi dia lebih takut kita daripada Allah. Dan terbukti mereka lebih takut pada kita daripada Allah. Jadi benar-benar menyedihkan. Dan mereka itu orang Islam. Oh, dari Kristen mah nggak ada. Dari agama lain tuh nggak ada yang nyerang justru. Nggak ada. Justru dari Islam sendiri. Yang kita juga tidak tahu apakah mereka Islam beneran. Ataukah hanya asal-asal Islam-Islaman. Gitu. Ini masalah. Ini masalah.
Dan masalah ini harus kita selesaikan. Jadi begitu ada milis-milis di internet yang membahas soal HI dan menjelek-jelekan, kita harus masukin juga argumen kita. Ajak mereka pembuktian. Masih mending yang kemarin yang di Pasir Impun itu, yang Ustadz Amin itu. Meskipun pameran kebodohan, tapi dia berani gitu ngomong sama kita. Jadi kekeh gitu, cek taha eta teh jin gitu. Berijin teu ngarti gitu. Waktu saya akan bilang cek taha eta teh lain jin, mereka malah ke yang lain-lain, muter-muter terus. Jadi pembahasannya muter terus. Kita balikan lagi, muter lagi. Malah pas terakhir ada yang tukang mabok. Saya kayak mabok ninggalin aneh-aneh gitu. Ya tuh, atau pas ninggalin aneh-aneh di foto mainnya mabok. Jadi tiap ada milis, tiap ada ini kita langsung konfirmasi, kita datengin aja mereka. Jadi kita ya. Kadang iya. Makanya kita isi juga gitu kan, biar bisa menjelaskan secara komprehensif. Nah, makanya kita juga masih masukin. Katanya masih masukin. Ya secepat, udah jadi. Udah jadi. Yang ini yang anak-anak HI di Rukiah itu udah jadi, udah ada. Kalau yang udah langsung ke yang yang orang-orang sananya sudah kita coba, tapi mereka masih mereka masih mau ketemu sama kita. Belum nyampe, soalnya merekanya kawal labur wae gitu. Begitu kita mau ketemuan, apa wae alasannya teh gitu. Macem-macem lah alasannya. Jadi terlalu banyak lah alasannya. Kita datang gitu. So kita datang kapan? Maunya alasan apa itu? Kabur. Jadi mereka lebih takut kita daripada Allah. Jadi mereka tidak ragu-ragu buat memfitnah. Tapi kita jangan sampai mereka memfitnah. Jadi kita harus menjaga mereka juga, harus menyelamatkan mereka juga gitu. Jadi tujuan kita itu bukan emosi, bukan ngajak gelut, bukan. Tapi bagaimana menyelamatkan mereka, jangan sampai mereka itu jadi tukang fitnah. Jadi tidak ada kebencian gitu, jangan sampai ada kebencian, jangan. Itu nih marahnya benci ke orang, kita jangan balas kebencian dan kebencian. Tapi kalau mereka mukul nanti kebobolan, bobolkeun deui gitu. Tapi jangan ada kebencian dan jangan ada emosi. Yang ada hukum kisos. Tampar deui gitu, tapi jangan ada emosi. Karena kalau sampai emosi, jadinya karena emosi. Dia bukan karena Allah lagi. Pusing saha ya. Hanyir. Kulik. Ya, insya Allah nanti bulan depan kita latihan lagi. Cuma kita tetap tes lagi pada batu. Cuma tolong nanti bawa ya.
Bawa. Batunya batu yang beneran kayak gini. Jangan batu sintetis. Cok. Batu dulu. Kan modelnya tentang hologram. Ya. Hologram itu ibunya dari gimana gitu ya prosesnya. Ayo, langsung ya. Termotif. Jadi ngarang kehalangan ketinggalan gimana ya? Kemajuan. imajinasi kita Memang. Ini begini. Ini begini. Hologram itu suatu visual, suatu gambaran visual, di mana gambaran-gambaran visual tersebut bisa dimunculkan secara 3D. Jadi secara 3 dimensi, contohnya kita begini melihat ini. Kita melihatkannya dari satu sisinya depan saja nih, depan. Nah, kalau kita bentuk begini, klap, tutup, atau misalnya kita terbuka, terus kita rekam ini di dalam otak kita bisa bolak-balik ini kan di pikiran kita, gitu kan. Jadi pikiran kita membolak-balik ini. Ya. Ya objektifnya latihan begini aja lah. Ya misalnya ini kita bikin ini dulu. Latihannya kan begini dulu nih. Kalau latihan awal, batu dulu aja ini batu. Pelajari gitu terus di otak kita itu begini terus. Atau kita lihat begini dulu. Terus hafalkan. Nah terus bayangkan. Kita membolak-balikannya sampai titik-titik tertentunya, urat-uratnya dan sebagainya, begitu bayangkan. Nanti munculkan gambaran itu di depan. Seolah-olah si batu itu di depan kita, tep. Nah dari sana nanti akan muncul berbagai macam bentuk-bentuk dari sistem batu itu tersebut. Tapi memang itu perlu dilatih. Susah memang. Tapi dari sana kita bisa membuat terobosan-terobosan baru. Dan pola pikir ini mungkin nanti akan kita ajarkan. Tapi pola latihan awalnya begitu dulu. Nah itu akan memancing alam bawah sadar kita untuk dapat lebih aktif. Nah begitu alam bawah sadar kita sudah aktif, pembahasan segala sesuatu jadi mudah. Jadi kita memecahkan masalah lebih mudah. Terus kita memodifikasi sesuatu itu lebih mudah. Dan kita membuat terobosan-terobosan baru itu lebih mudah. Jadi sebetulnya otak kita yang bekerja. Kalau ditanya nanti ekuivalen dengan apa, tergantung. Karena itu meningkat terus. Jadi kita jangan bikin ekuivalen sekarang dengan ini, nanti kita bertarget. Jangan bertarget. Tapi munculkan saja terus, puncakkan terus. Awalnya kita latihan begini aja nih. Lihat, hafalkan. Terus simpan. Terus mulai bayangkan, bikin di depan kita. Dan itu juga membuat konsentrasi kita lebih baik. Memang dulu akan tidak ajarkan itu. Tapi karena sekarang sudah banyak yang membahas dan jadi fitnah, itu harus akan ngajarkan aja sekarang biar tahu prosesnya bagaimana. Biar tahu sekalian. Karena memang susah. Tapi dari sana, tenaga dalam kita bisa kita latih lebih bagus lagi. Contohnya matematika. 1 tambah 1 kenapa sama dengan 2? Pikirkan. Oh ternyata masalah kesepakatan. Di alam itu tidak begitu. 1 tambah 1 di alam belum tentu 2. Ya contohnya 1 laki-laki 1 perempuan. Tetap aja 1 laki-laki 1 perempuan tidak jadi 2 kan? 2 apa? 2 manusia. 2 manusia. Tapi karena kita membahas laki-laki dan perempuan, jadi lupakan unsur manusianya, laki-laki dan perempuannya.
Jadi tidak bisa jadi lapar gitu. Laki-laki perempuan. Ya memang begitu. Cara latihan awalnya itu begitu. Jadi nanti kita memunculkan diri kita aja. Kalau sekarang kan latihan jurus, tap, tendang. Nah coba kita bikin hologram di depan kita, bikin kita bergerak. Tap, nangkis, tendang. Jurus dasar putra aja, saya bikin di sana gitu. Munculkan gambaran itu. Bisa. Enggak, itu secara tiba-tiba apa ada Proses. proses? Memang ada prosesnya. Memang ada proses. Tiba-tiba gitu. Dikasih mau oleh Allah tuh langsung gitu. Yang namanya maunah itu berproses. Segala sesuatu berproses. Mujizat juga berproses. Makanya ada irhas, ada tanda-tanda kenabian. Itu Allah sudah mutankan itu para calon nabi itu sudah dimutankan badannya. Makanya dapat melakukan mujizat-mujizat. Dan mujizat itu adalah fasilitas manusia. Makanya mujizat kenapa tidak ke alien gitu kan? Pasti jatuhnya ke manusia. Karena manusia punya fasilitas itu. Dan kalau diteliti fasilitasnya juga luar biasa. Jadi semua berproses. Dari awal tuh berproses. Latih terus kan gitu kan, latih. Membayangkan lawan kan? Membayangkan lawan, kita berkelahi dengan lawan, bikin holografiknya. Kalau ditangkis begini dan kemudian praktekkan, bikin holografik lawan di depan Ya. kita. Kita diserang, tangkis, stop. Tapi karate itu nyekangnya, amun sering gitu. Iya. Namanya jurus bayangan. Kita membayangkan kita diserang lawan, tangkis, stop, bikin hologram lawan, bikin. Nanti akan muncul alam bawah sadar kita akan membentuk. Begitu alam bawah sadar kita sudah membentuk itu, nanti kemudian setelah pemrosesan lebih lanjut, bisa saja secara muncul tiba-tiba seperti akang gitu kan. Begitu. Oh iya ya begini, oh iya begini. Itu dari alam bawah sadar. Di film. Sebetulnya bisa saja kita bikin kikituan ya. Kikituan bisa saja kita berdialog dengan diri kita sendiri. Cik atau dik gitu ta. Mikir atuh ari kieu teh kuduna kieu tapi ternyata kieu teh kelemahan keneh. Kelemahannya di sini. Kalau diserang dari sini kita sulit menangkis dan sebagainya. Bikin terus menyempurnakan terus. Jadi sebetulnya kita bisa melakukan segala hal itu dengan diri sendiri. Contohnya kita pakai hukum-hukum gerak gitu kan, kayak hukum Newton dan sebagainya. Nah, hakieu relevan nggak? Sampai sekarang masih relevan nggak? Nah, coba kita bikin hukum sendiri. Kalau ini tambah ini, pergerakannya bagaimana? Plus ini, nanti bagaimana? Bikin hukum sendiri. Bikin. Hukum KDZA misalnya begitu. Makanya akan itu kalau diskusi dengan para ulama, itu banyak mentok. Karena hukum-hukumnya itu hukum sendiri yang diambil dari Al-Quran dan mereka belum membahas itu. Contohnya ketika Akang membahas An-Nur 45 bisa jadi mikroba, mereka mah ngerti gitu. Mana hubungannya, mana sambungannya dari sana. Saya saja mempelajari Al-Quran sekian puluh tahun belum ngerti. Ya Bapak, saya. Soalnya Bapak tidak berpikir secara seperti saya. Bagaimana pola pikirnya? Saya jelasin seperti tadi. Begini Pak, kalau misalnya di sana disebutkan debat ini main gitu kan, yang namanya melata itu dari air, coba pikirkan air jenis apa? Bapak sudah berpikir ke arah sana tidak? Bapak memelata mati air, ti air aja, kalau ti airnya ti air gitu. Al-Quran itu jangan untuk dipikirkan, imani saja gitu. Allah. Palingan umat Islam itu maju-maju kata saya, soalnya ulama-ulamanya seperti Bapak. Ngambek dikitukeun. Kakak pun neng lain mikir gitu. Pertama imajinasi dulu, lama-lama bisa jadi holograf. Pertama hitungan dari 1 dulu, lama-lama bisa menjadi 5 atau 10 gitu kan. Jadi boleh ngelamunkan. Ngelamun menghayal. Beda.
ngalamun beda, ngimpi gitu mah. Wah, kalau jadi kiasiknya. Standar kebenarannya di mana? Standar kebenaran. Kebenaran itu definisinya apa sih? Itu objektivitas, bukan kebenaran. Kalau kebenaran lain ya definisinya. Standar objektivitasnya yang kita lihat. Ini batu. Di pikiran kita ini adalah batu. Jangan bentuk jadi makhluk lain, jangan gitu. Batu ya batu. Kita lihat semuanya ya. Ya, dari berbagai macam sudut pandang. Lihat. Ini orang membuat ini untuk apa? Ternyata untuk dinding. Ternyata untuk lantai. Tapi coba fungsikan lainnya sebagai apa? Kita perhatikan, kita pelajari. Jadi sasaran orang mapan jebret gitu kan. Untuk latihan TD ada gitu kan. Tapi kalau kita ukir, bisa nggak ini? Bagaimana pergerakan molekular batu ini? Batu ini bergerak nggak? Bergerak, molekularnya bergerak. Nah, bagaimana bergeraknya? Bisa nggak diperpadat? Bisa nggak direnggangkan? Nah, kalau direnggangkan butuh energi berapa? Butuh tekanan berapa? Kenapa yang tadi hancur, tapi kita bisa bikin belah lurus, gitu kan? Semacam begitu. Nah, pelajari sambil melihat, gitu. Lihat terus, perhatikan terus. Karena juga nuh geloge. Nah, kangge baratnya jangan gelo, gitu. Ulang, gitu, ulang. Makanya Akang tuh sering dikeluarkan dari kelas. Di sini tuh sering. Ini alma mater Akang. Dan Akang sering dikeluarkan dari kelas. Karena Akang sering mengkritisi guru. Pak, contohnya kimia. Ini kelasnya nih di sini Akang. Kimia, Akang belum pernah dapat nilai lebih dari 2. Belum pernah. Karena Akang bilang gini, waktu itu gurunya Ibu Ida, Ibu, kalau unsur ini disatukan, kenyataannya tidak begitu, Bu. Saya sudah coba. Kan di atas kertas itu begitu kan, hasilnya ini, ternyata hasilnya nggak begitu. Kenyataannya nggak begitu. Setelah dipanaskan sekian derajat, jadinya bukan begitu. Jadinya begini-begini, jelasin semuanya. Sudah, kamu aja yang jadi guru, jangan saya, beri pundung saya. Kalau Ibu izinkan boleh, Bu. Keluarkan di kelas. 2. Tapi besoknya saya bawa hasilnya. Dilihatin, ini hasilnya. Hitungannya dilihatin, hasilnya dilihatin. Ini hasilnya, Bu. Akhirnya dia mau mengakui. Tapi anggar benten 2. Mau mengakui ini hasilnya begini-begini, langsung dipraktekkan di situ. Di atas kertasan begini, tapi hasilnya begini, Bu, ternyata. Apa Anda? Waktu itu bikin ini apa? Kan campuran mulai dari apa? Dari air beras gitu kan, campur. Nah, kalau ini sekian dipanasan sekian, hasilnya itu bisa membuat ini apa? Air keras dalam bentuk yang lain, tapi ternyata yang jadinya lain gitu. Padat kristal. Iya, juga enggak kristal, masih berbentuk cairan, tapi daya rusaknya beda. Gitu. Karena kalau sudah neliti banyak tuh nukarar itu teh. Dari kecil sih sering neliti teh gitu kan. Jadi begitu dilihatin, ini hasilnya begini. Oh iya ya. Kan duluan yang kadang bilang kapan bisa jadi bom tuh udah bikin. Iya. Ini. Udah bikin. Ini. Itu kecil itu 2,4 megajoule per kilogram. Paling. Kalau ada korek mah di sana. Kalau nggak ditutup nggak apa-apa.
kan lagi pameran di kampus. Lumayan pada kita lihat itu mobil dagang. Enggak kayaknya sih. Nah ini, dulu kan gulanya. Gula bisa jadi ini. Aduan waktu OTD di Unidus soal salah kan, apa bisa di YouTube? Ya. Saya cari terus ternyata bisa jadi. Memang bisa jadi bom. Cuma campurannya ini. Nah itu kan. Jadi sebetulnya yang namanya kimia itu kita harus sering. Sering kita bereksperimen. Jangan hanya di atas kertas. Fisika juga. Saya mah pernah dibalik buku fisika waktu SMP. Dilempar, lung. Jadi ini masalah ego. Karena memang saya terbiasa berpikir tuh begitu. Kenapa orang-orang berpikir begini? Apa ada pikiran-pikiran lain selain itu? Terus pikiran. Akhirnya jadi kan penemuan kayak ini kan eksperimen. Terus dicoba. Masih impor dari Bulgaria. Kapasnya? Enggak, itu kan buat di Singapura. Iya. Ada yang baru kan. Jadi kita belinya dari Bulgaria. Masih mahal kan aja. Ada yang buat kertas glossy paper sama buat buku. Kita beri nikmat, soalnya kita nikmat kalau ada. Bisa ada korek? Bagusnya lumayan, ya, aman. Ada korek? Ayo bawa korek. Awan. Ayo an. Yang punya korek. Kalau korek jangan korek api. Ya, kalau udah kering mah bagus itu agak lembab. Baru selesai kemarin. Koreknya nggak apa-apa atau ini? Nggak penuh bogana. Awas, serap. Nah, bogana kecilin. Masih basah ini. Ini masih basah. Harus kering dulu. Masih basah. Baru selesai kemarin. Kan kemarin di kampus banyak habis bikin lagi. Nanti masih basah. Harus kering ya, harus kering. Soalnya yang mesiu juga harus kering. Bahan peluru itu semuanya harus kering di dalam tuh. Kalau masih basah ya gini. Najeos. Jangan jauh-jauh lah. Racun rumput aja, tahu racun rumput? Racun rumput campur gula bisa jadi bom. Asal dikeringin dulu. Kristalkan. Banyaklah di toko-toko itulah herbisida. Gula pasir gitu. Plus gula pasir. Itu bisa jadi bom. Pupuk Korea tahu? Campur solar, kocok bisa jadi bom. Tegodo dipadatkan bikinnya lubang. Terus bahan bakar roketnya kumaha? Ini lagi pameran roket di Jawa Timur hari ini berada. Bahan bakar roket dari gulanya. Cuman kan gini, kalau yang gula teh dia radikal bebasnya banyak. Iya. Sudah OH-nya banyak. Jadi kalau didiemin di caranya dia kan filosofi air. Jadi si lemnya teh harus yang alkohol, jadi harus yang apa? Yang pokoknya sama air. Bikin lem dari ilus-ilus. Ilus-ilus itu talas hutan. Lem itu bisa dibikin dari ilus-ilus dan itu bisa membuat lem buat pesawat terbang. Beda lagi. Kuatan ilus-ilus. Kekuatannya bisa 4-5 kali. Alat hutan macam-macam dia. Alat hutan beda. Alat hutan banyak tuh di Garut, pedalaman Garut. Dan sekarang orang udah mulai membuat itu. Membuat lem dari awet. Oh, awet pisang. Dan semacam begitu. Iya, itu buat lem pesawat terbang ya.
Dari ilus-ilus. Harganya mau tahu 1 liter 1 kilo itu 1.700.000. Belum dipatenkan. Agama mau patenkan. Di Islam itu tidak ada paten, ilmu itu milik umat, bukan milik pribadi ya. Di Islam itu tidak ada paten. Karena nanti begitu kita meninggal, ilmu kita itu bisa dijadikan ladang amal kita nanti di akhirat. Kalau dipatenkan, sudah dimonopoli. Di Islam itu tidak ada monopoli. Ya? Jalan pakai terus kita mah. Kalau mereka pakai hukum, kita perang gitu. Iya, belut weh. Kayak tempe tahu dipatenkan Jepang kan? Bikin aja bebas. Ya? Batik Jepang. Jalan aja terus. Jepang mau nyerang perang lah gitu. Soalnya itu kan dari kita. Kayak ventilator kayak gitu, semuanya nggak dipatenkan. Soalnya nurut-nurutan gitu. Bisa tuh ngukurna gitu kan. Kayak gitu silakan. Kayak mikroba DZ mau niru boleh. Sok silakan asal bisa gitu. Mau dipatenkan sama ya siapa aja boleh mangga. Tapi kita mah jalan terus aja. Kalau misalnya mereka protes pakai perangkat hukum belut. Paling paeh lawan saya gitu kan. Tapi kita mati dalam keadaan baik. Ada mereka mah boga agama tuh dah. Tapi kita mesti maklumkan bahwa itu adalah bikinan kita. Maklumkan pada dunia. Itu kita yang bikin. Bikin tina ilus-ilus. Ilus-ilus. Makanya dari beberapa penemuan akang itu sudah banyak yang ditesiskan gitu kan. Jadi banyak yang orang lain yang mendapat gelar itu orang lain, dan gelar itu perlu. Gelar itu tidak ditanya di akhirat. Yang ditanya itu ilmu. Makanya agama tidak perlu gelar. Malah gelar itu meningkatkan ego jadi. Gelar itu tidak meningkatkan ilmu tapi meningkatkan ego. Nah begitu berpikir secara holografik jadi banyak. Terus bikin penemuan-penemuan baru. Ini baru 15, nanti akan mau bikin VCD-nya, pola berpikirnya bagaimana. Jadi akan mau bagi-bagi semuanya. Pertama dari ayat Quran dulu, kemudian bagaimana hubungannya, bagaimana berpikirnya, sampai jadi misalnya jadi hukum misalnya. Sampai jadi BA, sampai jadi apa. Ya siapa tahu mungkin dari Anda bisa punya ide yang lebih baik gitu kan. Sugan we, dari satu ini bisa jadi penemunya selain iyalah. Selain menemukan ini kan. Tapi sampai sekarang masih bakar-bakaran ya. Masih. Yang ilus-ilus tadi sama yang pasti kita. Buatan ilus-ilus. Serius, sok. Harusnya air apa? Nanti lah itu mah dibahas. Nanti itu dibahas. Soalnya itu rumit oke. Betul, nyari aja Bu. Soalnya rumit. Itu pasarnya masih luas. Dan ilus-ilus kemungkinan dibeli gede. Kalau ini kan kemungkinan dibelinya masih para kayaknya. Belum ada yang belilah. Belum ada yang inilah. Malah bisa ditangkap polisi. Bikin bahan peledak. Makanya kalau mau dari ilus-ilus aja. Ilus-ilus bikin misalnya pakan gitu kan. Saya sudah eksperimen dari ilus-ilus bisa dibikin pakan sapi. Untuk pengemukan sapi. Dan dari sana untuk sapi perah itu meningkatkan hasilnya sampai 80% lebih. Itu dari ilus-ilus. Sekarang lagi diteliti di Unair. Dan karena penelitiannya berhasil,
Jadi mulai ditesiskan. Karena batur tesisna penemuan sama orang. Diambilnya ketangnya. Bukan. Dari iles-iles yang di-reject. Kan iles-iles itu bisa jadi antibiotik. Bisa jadi ini apa makanan untuk orang Jepang. Terus bisa jadi itu apa berbagai macam bahan-bahan tambahan. Nah, bahan yang dibuang kita ambil. Kita ambil jadi pakan. Jadi bisa dikatakan biaya produksinya nol. Karena itu bahan yang dibuang, kita pulung gitu di pulungan tuh orang. Dipulung jadi pakan. Pakan sapi, pakan ikan, pakan ayam. Tapi masih difermentasikan dulu. Fermentasikan. Nantilah kita bahas banyak ini. Mana sih open dialog? Kapan open dialog? Ya. Kita open dialog. Nanti kita bahas mulai dari ininya bagaimana, cara fermentasinya bagaimana, kemudian kalau sudah jadi bagaimana. Ayam yang dikasih itu tahan flu burung. Itu nggak akan mempan flu burung mental. Ayam lagi udah. Flu burung mental. Dan orang Jepang sudah mengkonsumsi ininya akarnya. Jadi kan itu seperti talas, sudah mengkonsumsi talasnya. Di sana itu jadi konsumsi mewah. Di urang dia rantep. Jadi salah orang itu mikir. Banyak. Produk H itu banyak yang masih belum diproduksi. Akang tuh punya banyak penemuan. Silahkan kalau misalnya mau mengembangkan. Nanti bikin perusahaan. Anda bisa hidup dari situ. Ya contohnya up to you, banyak kan yang hidup dari up to you. Kemudian dari kelapa, dari makanan-makanan up to you, banyak yang hidup dari sana kan. HI mah sebetulnya HI ya. Kita bisa menghidupi sendiri. Bikin perusahaan baru. Yang itu juga belum diterusin tuh limbah, udah banyak yang nanyain. Ya. Yang ini apa pengolahan limbah? Pengolahan limbah pakai mikroba. Itu lebih aman, lebih ramah lingkungan, dan lebih murah. Kemarin udah kan? Udah banyak tuh yang mau. Tapi anak-anaknya mana? Bikin perusahaan baru pengolahan limbah. Bikin perusahaan baru, kumpulin. Bikin proposal, masukin ke perusahaan-perusahaan. Jadi insya Allah bisa. Banyak di kita tuh banyak. Bukan buat siapa-siapa, buat anggota HI. Kan sekarang nyari kerja susah. Bikin lapangan pekerjaan gitu. Terus belum tentu lagi pemimpinnya umat Islam kan. Kita rasakan. Jadi kita itu bisa punya produk sendiri, punya link sendiri, dan punya kemampuan sendiri. Islam teh kuatkan atau secara ekonomi. Kuatin kita itu. Kita punya pupuk, sok atuh jadi distributor pupuk gitu kan. Hirup gerasok tidinya ge. Hirup. Tong nurutan pusri, tong nurutan pupuk kalsium. Neken rakyat, orang mau ulah. Dan hasilnya organik lebih mahal. Di luar 1 kilo beras organik itu bisa 17.000. Kita mah 5 ribuan gitu, benghar gitu. Kalau diekspor, bentar lagi mau diekspor nih. Beras organik kita mau diekspor. Sok atuh, tina beasnya bisa hirup. Tadi orang mah ada mentalnya mental buruh kebanyakan, bukan mental entrepreneur. Lulus kuliah, nyari kerja, jangan.
Lulus kuliah. Kang, sok lulus Kang. Sok kayak produk naon? Iya. Sok Kang dibere sok. Sama Kang pasti dikasih produk baru. Asal mau. Kang, di Jogja tos up to you, tacan, sok bikin up to you di sana. Hirup, udah sok rekrut anak-anak yang di Jogja. Di kita teh lapangan pekerjaan masih luas. Asal mau bikin. Da urang mah kitu tah. Orang-orang banyak yang belum percaya kerja di HI menang naon gitu tah. Pertanyaannya gawe di Batur menang naon gitu. Jadi budak we terus. Di kita tidak ada pekerja, di kita ada mitra. Jadi di HI itu tidak ada yang bekerja, tapi adalah mitra. Makanya kita terbuka, tidak ada yang namanya gaji, tapi bagi hasil. Akan sekian, nanti yang lain sekian gitu. Bagi hasil yang ada. Jadi mau digaji di orang mah. Jadi gimana sistem kerjanya? Kalau kerjanya bagus, otomatis hasilnya lebih gede gitu. Wayah nawe. Justru itu yang bakal memicu. Coba. Kurang kuatan. Gua 60 okta masih. Poe atuh. Baru jadi yang kemarin ada misalnya di kampus sama bolanya udah bagus. Mau cepat mah pakai pengering. Pengeringnya jangan yang panas, susu. Karena panas mah beredam. Kan terus lihat di angin sehari beredam tuh jadi. Minta diperjelaskan kita kalau lagi ditransfer harusnya ngapain nggak? Oh iya, Soalnya macam-macam posenya. kalau lagi ditransfer, diperkuat, kita rasakan setiap perubahan yang ada di dalam tubuh kita rasakan. Jadi kalau misalnya kita merasakan ada semacam dorongan atau misalnya ini getaran, kita rasakan aja. Tapi jangan ditahan, rasakan terus. Setelah ditahan, Ya, berarti nggak ada posisi-posisi tertentu gitu kan?
mau begini. Ya kan beda-beda, ada yang gini, ada yang gini. Ya nggak apa-apa, yang penting meratakan aja. Nggak ada posisi standar, nggak ada. Atau misal mau begini. Ya kuya. Ya, nanti insya Allah kita ini lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih udah datang gitu ya. Dan mohon maaf kalau pemberitaannya sedikit mendadak. Tapi seperti biasa banyak berita bakal lewat SMS gitu ya. Jadi kesempatan dari pengurus ke ranting ke anggota itu sangat-sangat diperlukan. Hari ini saya sama teman-teman di pusat bakal menyampaikan beberapa hal dari Kang Ferry tentang kepelatihan, bagaimana nanti kita ada rencana bagaimana untuk bersama-sama nyamain langkah pas PAB sekarang gitu ya. Kita bakal bantu dengan beberapa acara. Kang Hasan bakal cerita tentang peluang kita untuk penyertaan dana gitu ya. Oke. Nah sekarang sampai dulu Kang. Ya udah. Kang Ferry mau ngobrol sebentar tentang turnamen Liga LSPD yang bentar lagi bakal mulai kan ya, Septemberan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan draftnya nggak dibawa ya, karena nggak di printnya nggak ada. Insya Allah kita rencana tuh September tuh kita bikin turnamennya, pertandingan kayak gitu. Cuman pertandingannya hanya 2, yaitu pertandingan tarung sama pertandingan jurus. Jadi sistemnya beregu, jadi tidak ada perorangan. Maksud beregu di sini nilainya. Jadi yang menang tuh beregu. Jadi kalau misalkan regunya ada 4 orang, misalkan pradasar, dasar 1, dasar 2, dasar 3 misalkan. Nah ini tuh harus menang semuanya kalau misalkan menang. Kalau misalkan mau pilih menang. Tapi kalau misalkan yang satu kalah, ini menang ya. Banding sama ranting yang lain, tetap ini menang. Jadi nilainya beregu. Meskipun pradasar kalah melulu ya, misalkan terus kalah, tapi yang lainnya dapat, nah itu yang dihitungnya beregu. Jadi nggak perorangan lagi kayak gitu. Kenapa seperti itu? Ini tujuannya ngerjainnya prestasi. Jadi bagaimana meningkatkan terus tiap bulan kayak gitu. Jadi kita nggak mikir kejawaraannya, tapi kita prestasinya. Terus yang ditunjukkan di sana juga tidak brutal. Jadi ada teknik-teknik yang ditunjukkan kayak gitu. Terus pertarungan juga nanti insya Allah kita pakai sarung tangan. Jadi tiap bulan tuh akan teteh bisa nggak benjol-benjol kayak gitu ya. Jadi tiap bulan terus kayak gitu. Paling nanti kita kepentok tuh puasa insya Allah libur dulu. Jadi rencana tuh September, terus puasa pentok paling, terus dilanjut lagi kayak gitu. Insya Allah terus kayak gitu. Sampai sini nanya dulu deh, kalau bingung. Mungkin baru ada yang dengar, jadi mungkin bingung. Tempat gimana? Oh, masalah tempat gini. Tempat tuh rencananya itu akan keliling. Jadi rencana tuh 5 bulan ya, rencana 5 bulan. Kalau misalkan pesertanya sedikit ya, pesertanya paling mungkin 5 ranting kayak gitu. Paling kita keliling. Jadi tidak satu tempat. Mungkin bisa saja di Uninus. Bulan pertama misalkan bulan September di Uninus mungkin, kemudian bulan kedua pertandingannya bisa di IN atau bisa di sini, atau misalkan bisa di UPI kayak gitu rolling. Nanti itu menyusul saja, tergantung pesertanya siapa aja, itu dan siapnya yang mana saja kayak gitu. Terus persyaratannya juga minimal itu punya tiap dasar, dasar 1, dasar 2, dasar 3, dasar 4 ke atas tidak dilibatkan, mungkin membantu kita buat acara begitu. Itu minimal kayak gitu. Kalau misalkan ada ranting yang tidak punya satu ya, misalkan pradasarnya nggak punya, atau misalkan dasar 3-nya nggak punya, boleh merger sama ranting yang lain. Jadi itu gabungan, misalkan ranting SMA 2 sama SMA 3 misalkan gitu. Gabung kayak gitu. Gitu boleh. Kayak gitu. Jadi sedikit berbeda dengan milad ya. Kalau milad kan sehari penuh.
dan selesai hari 2 hari ya. Kalau ini kita pertandingannya setengah kompetisi, jadi tiap peserta pasti ketemu sama peserta yang lain. Mungkin kayaknya setiap bulan itu nggak banyak pertandingan. Misalnya regu A dari SD apa? Tim A, tim rating A sama tim rating B ketemu itu mungkin 2 kali pertandingan kali ya. Setiap bulan itu cuma 2 kali pertandingan kita gitu ya. Tapi secara kumulatif nanti ada banyak. Itu nanti sistemnya poin kayak sepak bola aja. Menang, draw, kalah dapat poin berapa. Nanti pada akhir bulan kelima kita punya 8 besar masuk ke sistem gugur buat juara cabang. Pertanyaan dulu sampai sini. Gimana? Pertanyaan dulu. Untuk tarung bebas ya, untuk tarung bebas, mau pakai metafisik, mau pakai PD, bebas, itu nanti bebas. Pakai palu boleh? Yang pasti tekniknya main. Jadi nggak brutal kayak preman. Iya, itu dibagi 2 ya. Jadi awak-awak, iwan-iwan dibagi 2. Jadi tiap ranting itu minimal punya anggota 8. Ya, putri 4, putra 4. Tiap dasar itu misalkan pada dasar 1 orang putri, pada dasar 1 orang putra gitu minimal. Jadi 8. 4 putri, 4 putra kayak gitu. Jadi nanti kita ngejarnya prestasi ya, kayak gitu. Ada memang anomali wasit tadi. Silakan bertanya tentang liga. Iya. Jurus beda lagi. Kalau jurus itu rencananya untuk pradasar tuh paling itu ya, jurus kepepet. Pradasar paling itu, terus jurus untuk dasar 1, jurus putra dan jurus putri. Itu dibagi 2. Jadi putra sama putra, putri sama putri. Begitu. Terus untuk dasar 2 paling nanti materinya Arnis. Untuk dasar 2, paling untuk dasar 3 nanti bumi. Karena Arnis sudah dilakgapkan kan? Ya, sudah ya. Setiap yang kita pertandingkan itu sudah dilakgapkan. Tadi materi tarung ya, yang kuda-kuda dasar bumi itu materi tarung. Jadi nanti insya Allah itu yang dipakai kayak gitu. Jadi tekniknya kayak gitu. Ya, silakan. Jurus bumi. Bertanya dulu sampai tentang liga dulu. Kita nanti insya Allah minta bantuan pengurus ranting sama ketua pengurus ranting sama aspelnya buat kita obrol lebih matang lagi. Gambarannya seperti itu. Sekarang kita minta masukan kira-kira apa yang perlu ditanyain lagi atau biar jelas gitu. Lintas cabang. Buat yang pertama lintas cabang, Sumedang masuk, Cimahi Kabupaten masuk, Bandung masuk. Gitu ya. Turunnya atas nama ranting, jadi itu ke ranting. Karena kita nggak ada perorangan sih. Kecuali nanti mungkin ada ring khusus 15 menit last man standing. Iya nanti kalau syarat-syaratnya ya paling itu ngasihin KTA ya. Jadi nyerahin KTA, oh ya dia terbukti dasar 2, yang KTA-nya yang baru. Jadi maksud baru tuh periode sekarang gitu. Kalau misalkan nggak punya, ya minta rekomendasi ke ranting. Minta rekomendasi terus menghubungi pusat kayak gitu. Biasanya kalau misalkan yang udah lama nggak aktif kan nggak punya ya, tunjukin aja KTA yang terakhir. KTA yang terakhir, minta surat rekomendasi ke ranting terus ke pusat aja. Jadi nanti punya, pokoknya ngobrol aja sama ranting lah. Iya kayak gitu. Gampang kok. Oke, bagus pertanyaan. Next question masih tentang liga. Hah? Minimal atau saya buatin KTA dulu lah. Urusan registrasi ulang gampang. Question. Karena ini masih belum jelas ya, dari segi biaya juga masih belum jelas, terus dari segi tempat kayak gitu, makanya saya minta masukannya terutama dari para aspel. Ya kita ngobrol bareng lah, kita sama-sama bantu acara ini terlaksana kayak gitu. Dan diharapkan juga untuk para aspel tolong datang tiap hari Minggu sore ke Uninus. Kayak gitu. Jadi latihan bareng, kita abis itu ngobrol banyak kayak gitu. Jadi
kasihan, bukan kasihan ke kitanya ya, yang latihan sedikit lagi gitu. Mending kalau mentalnya kuat gitu. Kalau misalkan mentalnya, aduh sedikit, tapi ya, kayak gitu. Jadi aspek-aspeknya, ayo semangat lagi kayak gitu. Karena tentang yang di depan itu apel nantinya, bukan dasar 1 dan dasar 2 dan dasar 3. Tapi yang 3 silakan bertanya kembali. Pertanyaan terakhir buat 3. Kalau nggak ada yang mau nanya lagi. Kang, ada ranting STKS ya dari Ada STKS nggak sekarang? STKS ada. Tanya ke Akmal ya. Akmal kan tahu data. Nah, gitu. Oke, kalau gitu, Kang Hasan bakal ngobrol sesuatu. Tolong diperhatikan. Minta tolong dibayar sebentar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kepedulian teman-teman terhadap Hikmatul Iman ya. Kalau di sana saat ini dari pusat ada beberapa